Warta lisan pada hari Minggu ini. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ibadah hari Minggu ini kita dilayani oleh Pendeta Iman Sugio Ibrahim dari GKI Keranggan, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Sumarno, Penatua Hong, Penatua Manunggal, Penatua Teddy, dan Penatua Maike. Pemandu pujian Bapak Yohanes Wasono dan Penatua Erin Mutiara. Pengiring pujian Saudari Jeska, pengisi pujian dari paduan suara SDG 4 Penabur Cipinang Indah dan gitar Orzora. Lektor pagi hari ini dilayani oleh Bapak Harwanto Santoso dan Ibu Lian Mei dari wilayah 1. Pendoa Bapak Hari, multimedia dan sound system Bapak Yosep, Saudara Michelle dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Pertukaran pelayan firman, dalam rangka pertukaran pelayan firman yang diatur oleh Konsistorium GKI Sinwil Jawa Barat wilayah Jakarta dan sekitarnya, maka pada hari Minggu 25 Februari 2024 dalam kebaktian pertama dan kedua, pukul 9 dan 17 kita akan dilayani oleh Pendeta Iman Sugio Ibrahim dari GKI Keranggan. Jalan Sasak Cempling nomor 10 Jatikarya Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan Pendeta Handri Salim melayani di GKI Gading Serpong, Jalan Kelapa Puan Raya, Blok CA12, nomor 2021, Gading Serpong, Tangerang. Dalam kebaktian pertama, kedua, dan ketiga, pukul 6, 8.30, dan 10.30. Berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di Sorga pada hari Selasa 20 Februari 2024, Bapak Dr. Hendralus Latif Kasmara pada usia 82 tahun, ayah dari Bapak Erik Kasmara, ayah mertua dari Ibu Jessica Selina, opa dari Saudari Janes, Saudara Jeremy, dan Saudara James. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat 23 Februari 2024 di TPU Tanah Kusir Bintaro, Jakarta Selatan. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di Sorga pada hari Sabtu 24 Februari 2024, Ibu Elminar Boru Tobing di Medan, Tarutung pada usia 95 tahun, ibu dari Ibu Rohani Simaremare, nenek dari Ibu Uni Hartati, Saudara Febrianto, dan Saudara Octavianus. Majelis dan segenap Jemaat GKI Cipinang Elok mengusahakan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berita kelahiran, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra yang diberi nama Ganes Nathaniel Ataring, hari dan tanggal lahir Rabu 21 Februari 2024, putra dari Bapak Cesar Leonardo Musa Ataring dan Ibu Christine Mada Laure, cucu dari almarhum Bapak Octavianus N. Laure dan Ibu Rahel Kasmona. Alamat Jalan Kuningan Barat 1, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat atas kelahirannya, Tuhan Yesus memberkati. Dana Siswa dan Natura Diakonia. Majelis Jemaat Bidang Kespel akan melaksanakan pembagian dana natura dan dana siswa pada hari dan tanggal Sabtu 2 Maret 2024, waktu pukul 9 pagi hingga selesai bertempat di gedung F9. Demikianlah kami sampaikan pemberitahuan dari Bidang Kespels. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan warta masa raya Paskah oleh Panitia Paskah. Jemaat GKI Cipinang Elok yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dari Panitia Paskah 2024. Kita telah mengawali masa raya Paskah ini dengan ibadah Rabu-Abu, dan saat ini kita berada di masa Prapaskah. Selain melalui ibadah, spiritualitas masa raya Paskah dihidupi melalui disiplin-disiplin
Prapaskah baik melalui doa, puasa maupun derma. Untuk menghidupi tema Teruslah Berkarya, Tuhan Sudah Membuka Jalan, maka GKI Cipinang Elok akan mengadakan aksi Paskah mengunjungi Rumah Hati Suci sebagai wujud derma. Rumah Hati Suci adalah tempat anak mendapatkan kasih dan perhatian yang utuh, tempat mereka memupuk harapan dan merancang masa depan. Rumah Hati Suci memberikan perlindungan bagi anak-anak yang kurang beruntung, seperti anak yatim, piatu, atau yatim piatu, keluarga retak dan keluarga sangat miskin, serta anak terlantar yang mengalami perlakuan tidak wajar dari orang tua. Saat ini, Rumah Hati Suci mempunyai 44 anak asuh putri dari umur 8 sampai 22 tahun. Berikut video singkat profil Rumah Hati Suci. Rumah Hati Suci berawal dari inisiasi seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Ao Cui Lan, atau lebih dikenal dengan nama nyonya Li Qianchun, yang mendirikan tempat penampungan bagi para korban perdagangan perempuan. Menjadi benteng perlindungan bagi kaum tertindas, Li Qianchun pasang badan dan tak gentar melawan mafia dan mucikari. Ia berhasil menyelamatkan puluhan perempuan muda yang akan dijual, lalu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, makanan, hingga pendidikan yang layak. Lebih dari 100 tahun kemudian, lembaga ini tak hanya bertahan, tapi berkembang menjadi agen perubahan pemutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Rumah Hati Suci masih berdiri untuk meneruskan nilai kemanusiaan dan semangat Li Qianchun dalam memperjuangkan hak-hak anak dan perlindungan perempuan. Rumah Hati Suci ini sejatinya adalah rumah, tempat anak mendapatkan kasih dan perhatian yang utuh, tempat mereka membangun harapannya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu anak tidak hanya mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup, tetapi juga pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Jadi ada kegiatan-kegiatan keterampilan yang ada di Rumah Hati Suci, antara lain paduan suara, ada kelas balet, ada kelas bela diri, dan ada juga kursus-kursus singkat seperti kelas memasak, kelas-kelas kecantikan, kelas merangkai bunga, kemudian ada les bahasa Inggris, dan sekarang kami sedang mengusahakan untuk les bahasa Mandarin. Di samping itu juga ada sharing secara berkala antara anak-anak dan pimpinan panti, tempat mereka bisa curhat tentang masalah apa saja, dan juga sharing berkala anak bersama para pengasuh. Kesan pertama yang paling saya rasakan, paling kental terasa itu adalah suasana kekeluargaan. Sangat tinggi suasana kekeluargaan di tempat ini, baik antar anak atau anak dengan pengasuh maupun antar pengasuh. Kami di sini sudah seperti satu keluarga besar. Berkat sarana pemaksimalan kompetensi, anak-anak asuh Rumah Hati Suci kerap mendulang prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pengelola berupaya terus memfasilitasi anak-anak dalam berekspresi dan mengasah keberanian melalui dukungan di berbagai ajang kompetisi. Saya bercita-cita ingin menjadi dokter hewan. Saya bercita-cita sebagai arsitek. Cita-cita saya pemain futsal. Saya bercita-cita menjadi pengusaha. Cita-citanya jadi dokter gigi. Cita-cita saya ingin menjadi orang kaya agar bisa membantu banyak orang. Mari bergandeng tangan bersama Rumah Hati Suci dalam menjamin hak-hak kehidupan dan pendidikan bagi anak-anak bangsa yang membutuhkan. Kunjungan ke Rumah Hati Suci akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 27 April 2024, waktu pukul 10. Adapun dana yang diperlukan sebesar kurang lebih 20 juta rupiah. Sesuai pembicaraan dengan pihak pengelola Rumah Hati Suci, kita akan memberikan bantuan berupa freezer 450 liter, bantuan uang sekolah anak, alat-alat mandi, alat-alat kebersihan, selimut, dan tumbler untuk anak-anak. Jemaat dapat berpartisipasi melalui transfer ke rekening GKI Cipinang Elok dan memberikan kode unik 7 di belakang nilai transfer. Contoh, 100.007, atau melalui kantong persembahan,
atau kotak persembahan yang tersedia di kantor tata usaha GKI Cipinang Elok dengan amplop yang diberi keterangan Aksi Paskah 2024. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah kedua dengan menyalakan sebuah lilin suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati setiap pergumulan sebagai murid Kristus. Kita menyanyi Bukalah Hati kepada Tuhan. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkumu, melangkahlah bersamanya, jangan takut, Dia menjagamu. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkumu, melangkahlah bersamanya, jangan takut, Dia menjagamu. Marilah menghadap Tuhan seraya mensyukuri rengkuhan cintanya. Ia memampukan kita untuk setia berjalan serta Yesus Sang Mesias harapan dunia. Kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu KJ 199, Yesus Mesias Israel. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Petrus mengaku segera, Kaulah Mesias mulia, tapi menolak ujarmu bahwa sengsara kau tempuh. Ajari kami kasih-Mu, juga memikul salib-Mu, rela bersaksi tak segan bahwa Engkaulah yang menang.
ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, apa harapan kita ketika menjadi pengikut Yesus? Mungkin kita membayangkan jalan hidup menjadi mudah. Kita lepas dari pergumulan dan hidup dalam kegembiraan. Namun realitasnya tidaklah demikian. Menjadi pengikut Yesus berarti bersedia berjalan sertanya. Berjalan di jalan penderitaan, terjal dan penuh bebatuan. Dalam jalan itulah kita dipanggil untuk menyangkal diri dan memikul salib. Melepaskan keangkuhan diri dan mengikut kehendak Tuhan. Dengan segala konsekuensi ini, bersediakah kita untuk tetap jalan serta Yesus? Mari kita merenungkannya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, sumber pengasihan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon kasih dan pengampunan. Kami mengakui diri sebagai pengikut-Mu, tetapi kerap kali kami tidak berjalan di jalan-Mu. Engkau memanggil kami untuk menyangkal diri, tetapi kerap kali kami dikuasai oleh hasrat semu dan gagal menghidupi kehendak-Mu. Engkau memanggil kami untuk memikul salib, tetapi kerap kali kami menampik hidup dalam kebenaran dan tidak mau berkurban bagi saudara dan teman. Engkau memanggil kami untuk mengikuti-Mu, tetapi kerap kali kami mengabaikan panggilan-Mu dan menolak hidup di jalan pertobatan. Dengan merendahkan diri kami memohon, kasihanilah kami ya Allah, mampukan kami untuk hidup sebagai pengikut Kristus dan menyatakan kasih-Mu yang besar bagi dunia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menembus jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Mari kita bangkit berdiri. Umat Tuhan, Kristus setia memanggil kita untuk hidup dalam anugerah-Nya. Terimalah berita pengampunan menurut 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena kasih karunia
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara SDK 4 Cipinang Indah.
Ya, terima kasih adik-adik Padus SDK 4 Penabur Cipinang Indah yang telah menyampaikan pujiannya. Memang menarik kalau kita menyaksikan tingkah pola anak-anak ketika memuji Tuhan. Ini cikal bakal pelayan kita nanti. Mari kita melanjutkan dengan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh kembali hadir di dalam ibadah ini. Kami ingin menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami yang membukakan hati untuk dapat menyambut, menerima firman itu. Benar-benar firman itu boleh masuk ke dalam setiap hati kami dan boleh mendasari seluruh kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang kami yakin hadir bersama dengan kami saat ini, kiranya Ia juga menolong kami, supaya memampukan kami bukan hanya mendengar dengan baik, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Tetapi supaya kami juga dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk dapat memegang dan melakukannya dalam keseharian kami. Sehingga firman itulah yang senantiasa menjadi panduan, pedoman untuk kami melangkah, baik dalam pikiran, kata, ataupun juga karya kami. Kami ingin serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam penyertaan Tuhan. Dan bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 16. Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dilanjutkan dengan ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kerajaan yang memerintah bangsa-bangsa.
memasyurkan namamu, memuji Engkau di dalam jemaatmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan, hai yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Nazarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaat yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua menurut Roma 4 ayat 13 sampai dengan 25. Bacaan kedua menurut Roma 4 ayat 13 sampai dengan 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga
dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Dan setelah pembacaan Injil, kita akan membacanya menurut Injil Markus pasal yang ke-8. Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan yang ke-38. Saya akan membacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Yang demikian mengatakan, Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang ke dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. So demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Sangat menarik kalau kita memperhatikan bagaimana cara orang mencari pengikut atau pendukung dan kemudian membandingkan dengan bagaimana Yesus mencari pengikut atau pendukung. Kira-kira sama enggak? Kita lihat contohnya ya. Kita kan belum lama rame dalam masa pemilu kemarin. Pemilu ini kan ada tokoh-tokoh yang kemudian mencari pendukung atau pengikut. Bagaimana mereka menggarapnya? Pakai amplop. Ya. Ada serangan fajar gitu ya.
Amplop serangan fajar kan di mepet-mepetnya. Di dekat hari H. Sebelumnya diam-diam saja. Enggak dong ya. Mereka lakukan apa? Tebar janji. Kayak itu kan ya. Sebelum yang faktanya keluar duit dalam amplop. Saya nggak tahu amplop isinya berapa. Bapak Ibu ada yang dapat? Enggak ya. Saya dapat tapi cuma di WA. Digantungin di pintu. Gepokan gitu ya. Di WA doang gambarnya gitu. Nah saudara, jauh-jauh hari untuk menarik orang menjadi pengikutnya atau pendukungnya, maka orang tebar janji. Wah, janjinya luar biasa. Saya nggak perlu ngomongin partai atau orang mana yang nebar janji. Tapi coba kita lihat janji apa yang disampaikan kepada para calon pengikut atau pendukungnya. Semua yang dijanjikan itu adalah hal yang enak-enak. Gak ada yang janjiin yang susah kan. BBM gratis katanya. Buat semua yang punya kendaraan sepeda motor gratis. Semua ibu-ibu yang hamil. Nah, apa yang dijanjikan? Kasih susu. Kasih tunjangan tiap bulan berapa duit. Nah, seserah itu baru di awal saja sudah ngomong begitu kan. Terus ke sini janji yang lain apa? Orang lain juga ngomong yang sama kan. Nanti kalau saya menang kuliah gratis. Lalu ada makan siang gratis. Susu gratis. Enak beneran ya? Nah, siapa yang tidak tertarik gitu? Tapi saudara, pertanyaannya apakah benar akan dipenuhi? Janji-janji yang enak ini ditebarkan begitu rupa untuk memikat orang dan lalu jadi pengikutnya. Karena terpukau dengan janji-janji yang manis. Itu kebiasaan orang ketika cari calon pengikut, calon pendukung. Saya tidak mau mengatakan lihat nanti prakteknya, nggak usah lah, lihat saja sendiri nanti. Lalu kita lihat bagaimana Yesus ketika nyari calon pengikut. Apakah sama? Ternyata tidak, saudara. Dia sebaliknya. Terhadap orang-orang yang berencana mau mengikut dia, apa yang dia katakan? Ternyata bukan yang manis yang dia sampaikan, yang dia janjikan. Tetapi ada banyak hal yang justru mengingatkan orang-orang yang menjadi calon pengikutnya itu tentang hal apa yang harus siap untuk dialami dan bisa terjadi bagi para pengikut Yesus itu. Mungkin saudara kita ingat ada cerita ada seorang yang muda yang hari-harinya suka ngikutin Yesus, dengerin ketika Yesus pelayanan, mengajar. Lalu pada akhirnya memutuskan diri mengatakan, aku akan ikut engkau. Di salah satu Injil Yesus bilang begini. Serigala punya sarang, punya liang. Burung punya sarang. Anak manusia, dia katakan apa? Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini lagu sekolah minggu dulu kan ya. Serigala ada lubangnya katanya. Burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tak ada tempatnya untuk meletakkan kepalanya katanya. Nah saudara, ketika ada orang yang begitu bersemangat ingin ikut Yesus, Yesus ingatkan itu loh. Ikut saya akan seperti ini. Dalam bacaan kita pun dinyatakan sangat jelas. Apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh Yesus yang saat itu memang sangat diidolakan oleh banyak orang. Diikuti begitu banyak orang, bukan cuma yang 12 murid itu. Bahkan ribuan orang selalu mengikuti di mana Yesus hadir dan mengajar. Tetapi Yesus menyampaikan satu hal tentang apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan dialami. Dan dia katakan dengan sangat terus terang bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dia ditolak oleh imam-imam kepala ahli Taurat.
Bukan cuma ditolak, dia akan ditangkap mati. Jadi masa depannya ternyata bukan yang indah-indah yang akan dialami oleh Yesus. So ini sangat-sangat berbeda dengan kebiasaan orang yang saya katakan di awal. Betapa orang menjanjikan yang baik-baik, yang manis. Tetapi Yesus mengatakan apa yang bisa terjadi dialami oleh para calon pengikut Yesus. Ini sangat menarik juga saudara, karena kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini adalah hal yang sangat penting untuk setiap kita yang mau menjadi pengikut Yesus. Supaya tidak terbuai dengan hal-hal yang seolah-olah indah semua. Karena kalau terbuai dengan yang indah semua, nanti kenyataannya tidak indah, apa yang akan terjadi? Kecewa. Kalau kecewa, tinggalin gitu kan ya. Ini makanya ini hal yang sangat prinsip Tuhan Yesus sampaikan. Ketika orang mau mengikut Yesus, Tuhan Yesus ingatkan apa yang bisa terjadi, bisa dialami oleh setiap pengikut Kristus. Saya tidak tahu Bapak Ibu jadi orang Kristen itu kenapa? Jadi pengikut orang Kristen, jadi pengikut Yesus itu apa motivasinya? Kecuali kalau saya memang lahir dari keluarga Kristen ya. Rasa-rasanya ya memang sudah di situ. Tetapi untuk yang pindah gitu, ataupun yang semula dari Kristen tapi kan sudah punya pemikiran, punya sikap, toh masih tetap memutuskan saya di sini. Berarti kan ada alasannya. Nah, apa yang menjadi alasan mengapa saudara ikut Yesus? Ada banyak orang yang ikut Yesus karena apa? Hal-hal yang indah, hal yang manis, yang enak, yang dia pikirkan kalau ikut Yesus. Ada di sebuah gereja saudara. Saya tidak perlu sebutkan gerejanya mana ya. Sekali waktu saya sangat kagum dengan jemaat yang hadir dalam ibadah itu. Karena jadi penuh. Padahal berapa waktu sebelumnya itu kosong. Lalu saya kagum, saya katakan kepada pendetanya, hebat pelayanan Bapak. Ternyata bisa menambah jumlah sedemikian banyak. Sehingga yang tadinya kosong sekarang menjadi demikian penuh dan berlimpah. Tapi si Pak Pendeta ini ngomong gini, tapi Man, ini datang cuma jumlah orang saja. Motivasinya perlu dipertanyakan katanya. Dan pendeta ini menerangkan, orang-orang ini siapa yang hadir itu. Lalu dia katakan gini, yang hadir ini sebagian besar adalah orang-orang yang datang karena pekabaran Injil seorang evangelis di pinggiran kota ini. Dan evangelis ini mengabarkan begini, kalau ikut Yesus dan kalau ke gereja, nanti kalau rajin tidak pernah bolos, kalau 3 bulan tidak bolos, nanti dapat kambing domba. Nanti kalau lebih lama lagi setia 6 bulan nggak pernah bolos, dapat kebun katanya. Wah, lalu mereka berbondong-bondong datang. Nah pertanyaannya sudah setelah 3 bulan dikasih kambing sama domba nggak sama gereja? Kambingnya siapa gitu kan ya? Nah, tidak dapat, lalu sebagian mulai hilang. Nah, yang sebagian mungkin berpikir, barangkali nanti yang setelah 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak pernah bolos saya akan dapat kebun. Ternyata 6 bulan ditunggu juga tidak dapat. Lalu akhirnya mundur semua. Nah ini yang saya alami, yang saya dengar di gereja di pinggiran gitu, di kampung. Tetapi ternyata di kota juga sama. Orang ikut Yesus kenapa? Karena membayangkan sesuatu yang enak saja. Seorang ibu-ibu di tim pelawatan kami dulu, ketika melawat seorang bapak-bapak yang sakit bertahun-tahun, tinggal kulit dan tulang saja tergeletak di tempat tidur. Lalu si ibu ini ketika mengunjungi, dia mengatakan begini, Bapak, makanya percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Bapak percaya sama Tuhan Yesus, Bapak sakitnya pasti sembuh. Dan nanti kalau sudah sembuh, Bapak rajin-rajin datang ke gereja. Kalau rajin datang ke gereja nanti gemuk sama seperti saya, kata si ibu. Nah saudara, waktu itu saya pengen protes.
Tapi saya nggak bisa masa satu tim protes gitu kan. Tapi di luar saya baru ngomong sama si ibu ini. Dari mana ibu bisa mengatakan bahwa kalau percaya Yesus sakit Bapak pasti sembuh? Saudara, apakah orang yang percaya, yang sakit lalu percaya sama Yesus sakitnya pasti sembuh? Belum tentu kan ya. Kalau kita yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, ya. Tapi apakah semua yang kita mintakan kepada Dia pasti terjadi? Enggak juga. Walaupun Yesus ngomong kalau kamu minta, mintalah dalam namaku katanya. Tapi bukan berarti bahwa kalau semua yang diminta itu pasti terjadi, tar dulu. Jangan cepat-cepat juga kita lalu mengatakan kalau tidak tercapai, tidak didapat, maka itu artinya kurang iman. Enggak juga. Karena kalau kita mengatakan orang yang doanya tidak dikabulkan, itu karena imannya kurang, maka kita harus mengatakan Paulus pun kurang imannya. Paulus pernah berdoa dalam salah satu suratnya ke jemaat, salah satu jemaat yang disurati. Dia minta kepada Bapa di sorga supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingku katanya. Ada sakit penyakit yang dialami oleh Paulus dan dia minta dengan sungguh kepada Allah supaya menyembuhkannya. Dia minta 3 kali tetapi Tuhan menjawab dia. Dikatakan dalam kelemahanmu lah kamu mendapatkan kekuatan. Jadi sakitnya tidak sembuh. Kita lihat contoh yang lain juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bukankah berdoa dan doanya tidak dikabulkan sama Allah Bapa. Ketika di Getsemani. Dia berdoa kan, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dan tadi kita membaca pemberitahuan pertama tentang apa yang akan dialami penderitaan itu. Sampai beberapa kali Yesus ngomong kepada para murid. Dan di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa di sorga. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ternyata Yesus tidak melewati, tidak dihindarkan dari penderitaan yang harus dia jalani. Nah, jadi saudara, jangan kita ini menyimpalkan, menggampangkan. Pokoknya kalau datang kepada Yesus semua akan beres-beres saja. Bisa saja kita masih tetap harus mengalami pergumulan. Jalan serta Yesus tidak selamanya lalu menjadikan semuanya mulus. Semuanya nyaman. Si ibu tadi mengatakan juga kan bukan cuma kalau percaya Yesus akan sembuh. Kalau Bapak nanti sudah sembuh rajin datang ke gereja maka akan gemuk seperti saya kata si ibu ya. Saya waktu itu protes bilang begini. Saya dari lahir sudah ke gereja. Lah saya cuma segini saja. Apalagi dulu lebih kurus lagi dari sekarang. Pak Sulis pasti tahu saya dulu kayak apa. Saya bilang saya dari lahir sudah di gereja. Saya tidak pernah jadi gemuk. Mungkin karena pemikirannya kalau di gereja banyak makan kali ya. Nggak tahu GKI Cipinang Elok begitu nggak? Nggak, kalau di Keranggan banyak memang. Ya. Tapi ternyata tidak bikin gemuk juga gitu. Ya saudara, kadang-kadang kita membuai orang, mengajak orang dengan janji-janji yang manis, padahal Yesus sendiri tidak mengatakan seperti itu. Dia justru mengingatkan orang-orang yang mau mengikut dia harus punya kesadaran bahwa jalan serta Yesus itu tidak selamanya menyenangkan. Makanya lagu-lagu yang bertemakan jalan serta Yesus bukan cuma bicara tentang suka. Ada lagu kan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Lalu jalan serta Yesus, serta Yesus. Nah refnya coba terusin adik-adik. Jalan dalam, jalan dalam. Nah jadi ya terima kasih adik-adik. Serta Yesus selamanya. Nah, terima kasih. Jadi kita bisa melihat bahwa jalan serta Yesus tidak selamanya suka. Ada duka di dalamnya yang harus siap dialami oleh kita.
Atau juga lagu Kidung Jemaat, ikut Yesus katanya. Tetap juga ada suka dan duka yang harus dialami. Dan bahkan Yesus mengatakan orang yang mau mengikut aku, dia tidak bisa langsung mengikut dia. Ada tahapan-tahapannya. Menyangkal diri, memikul salib, baru layak mengikut aku. Menyangkal diri itu apa? Artinya dia menunda keinginannya, kehendaknya di bawah kehendak dan rancangan Tuhan. Bukan pikirannya, bukan rancangan-rancangannya, kemauannya itu yang di depan. Nah, itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus menegur Petrus dengan begitu kerasnya. Ketika Yesus mengatakan dia akan mengalami penderitaan, Petrus tarik Yesus ke samping karena di dalam pikiran Petrus tidak mungkin Mesias mengalami penderitaan itu. Dan juga tidak mungkin kalau imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang tentunya Petrus pikir juga mereka itu sangat tahu Taurat, sangat tahu janji Tuhan di dalam perjanjian lama, Mesias itu seperti apa. Mesias yang punya kuasa, yang memulihkan. Maka tidak mungkin malah akan menangkap dan menyiksa Yesus. Membawa kematian kepada Yesus. Itu pikiran Petrus. Makanya dia tarik Yesus ke samping. Ditegurlah Yesus. Bukan cuma karena dia sayang sama Yesus. Tapi pikirannya pasti tidak akan seperti itu yang akan dialami oleh Yesus. Tapi saudara, kita lihat bagaimana Yesus kemudian bersikap terhadap teguran itu. Malah dia menegur dengan keras. Enyahlah iblis. Jadi apa yang dipikirkan oleh Petrus menurut pemahaman Yesus, ini pasti ada latar belakang iblis yang mau menggodai dia untuk keluar dari penderitaan, tidak mengalami hal yang menyulitkan dan hanya mengalami hal yang enak dan menyenangkan saja. Karena Yesus menyadari bahwa hadirnya di dalam dunia itu bukan untuk yang enak-enak, tetapi justru untuk mengalami penderitaan demi manusia. Jadi saudara, kalau kita melihat berjalan serta Yesus memang tidak selamanya menyenangkan, betul. Tetapi kita tidak perlu takut di dalam segala penderitaan itu. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Paulus bisa berkata dengan sangat yakin, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, katanya. Kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan ada di kita, maka seharusnya kita tetap bertahan, bersabar. Nah, masalahnya saudara, kata sabar ini bukan sesuatu yang mudah diomongkan tetapi susah dipraktekkan. Bapak Ibu yang suka pelawatan, kalau melawat orang yang kedukaan, kata yang paling gampang terucapkan gitu kan, kalau orang lagi berduka, sabar ya. Nah, orang yang dibilangin sabar kira-kira reaksinya kayak apa? Wah, mungkin walaupun tidak ngomong dalam hati, si itu tidak ngalamin. Saudara, sabar itu memang tidak enak, tidak menyenangkan. Dalam bahasa Indonesia memang tidak tergambar kata sabar itu susah dan tidak enak. Tapi dalam bahasa Mandarin itu tergambar dengan jelas. Bahasa Mandarin untuk sabar itu ren. Ren itu hurufnya di atas itu begitu, lalu di bawahnya ada begitu. Yang atas ini bacanya tau, artinya pisau. Pisaunya bukan pisau dapur katanya. Kalau orang Jepang baca ini, bacanya katana. Tahu katana ya? Bukan mobil jeep gitu ya. Tapi katana temennya samurai. Buat harakiri itu tajam banget. Jadi di atas itu tau, pisau, lalu di bawahnya begitu itu sin, hati. Digabung jadi ren. Nah, ini susahnya Mandarin. Dua huruf digabung jadi bukan tauren, bukan tausin gitu, tapi jadi ren. Jadi menurut orang Tionghoa, sabar itu di atas hati ada pisau yang demikian tajam, yang siap mengiris. Nah, makanya kalau orang dinasihati sabar, enak aja lu sabar gitu ya. Orang gak enak itu.
Tetapi kenapa orang percaya yang yakin bahwa di dalam hidupnya walaupun sukar, ada Tuhan di dalamnya? Karena dia yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap kita. Tadi dalam 1 Tesalonika Paulus juga mengingatkan kita. Tuhan menetapkan kita bukan untuk binasa, tetapi untuk mengalami hal yang baik, yang indah, mengalami hidup. Yeremia juga mengatakan, rancanganku bukan rancangan yang membawa kebinasaan, tetapi yang membawa kehidupan. Cuma saudara, untuk membawa kehidupan kan kadang-kadang harus lewat jalan yang berliku. Kadang-kadang harus lewat jalan yang mungkin berkerikil tajam. Saya ingat dengan doa seorang jenderal MacArthur. Dia berdoa buat anaknya bilang begini. Ya Allah, janganlah bawa anak saya ke jalan yang lurus dan mudah. Tapi bawalah dia ke jalan yang berkelok-kelok. Jangan jalan yang halus tetapi jalan yang berkerikil tajam katanya. Ya kalau kita baca atau dengar doanya hanya sepotong begitu mungkin kita pikir ini orang tua sadis gitu. Tapi kalau baca berikutnya kita akan membenarkan apa yang dikatakan MacArthur ini. Karena dia katakan supaya dia tidak menjadi orang yang lemah dan lembek. Tetapi menjadi orang yang kuat dan terlatih. Nah justru saudara, ketika kita ada di dalam segala kesulitan, ketika berjalan dengan Tuhan, jadikan segala persoalan itu, segala kesulitan itu justru yang memperkuat iman kita. Sehingga Paulus sama seperti Paulus mengatakan, kita bisa bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari saudara kita jalani hidup kita berjalan serta Yesus. Dalam suka, dalam duka. Kita ikut Yesus apapun yang terjadi. Dengan keyakinan Tuhan hadir. Tuhan menyertai. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dulu sejenak.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur karena kami meyakini dan merasakan kehadiran Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Bapa, ajar supaya kami senantiasa dapat berjalan serta Yesus di setiap hari, bahkan di seluruh hidup kami. Dalam segala pergumulannya, kami yakin bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyatakan cinta kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, boleh diberi hikmat untuk kami dapat melewati berbagai macam persoalan itu bersama dengan Engkau. Dan kami yakin bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Dan juga tidak ada hal yang terlalu kecil bagi Engkau sehingga Engkau akan mengabaikan apa yang sedang kami gumuli dan alami. Dalam keadaan suka, kami yakin bahwa itu semua juga karena berkat kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga kami juga senantiasa mengucap syukur dan ingat bahwa itu semua adalah karena kasih karunia Allah. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Pelayanan yang dilakukan oleh GKI Cipinang Elok, Tuhan yang akan memberkati kesehatian di antara aktivis, baik para penatua, juga aktivis-aktivis di komisi-komisi. Kami yang adalah anggota tubuh-Mu, biarlah punya kesehatian untuk memuliakan Sang Kepala Gereja yaitu Kristus saja. Kami dapat bahu-membahu di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang dunia yang dapat dirasakan pelayanannya bukan hanya oleh anggota jemaat tetapi juga oleh masyarakat sekitar kami. Kami juga saat ini berdoa untuk oma, opa usia lanjut di persekutuan kami ini. Oma Marta Mulyadi, Oma Betsy atau Maria Eling Dharma. Tuhan yang telah mengaruniakan usia yang demikian panjang, Tuhan juga lengkapi sukacita atas berkat berupa usia ini dengan kesehatan, dengan juga cinta kasih yang boleh hadir di dalam kehidupan Oma Marta dan Oma Betsy bersama dengan anak mantu dan keluarga yang hadir, bahkan juga kami sebagai keluarga di dalam Kristus boleh melengkapi sukacita bagi para oma kami ini. Peliharakanlah kesehatannya sehingga selalu ada dalam kondisi yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami ingatkan Ibu Ermi, yaitu ibu dari Bapak Tanto dan ibu mertua dari Penatua Lorina Ingkiriwang. Biarlah kelemahan tubuh yang saat ini dialami dapat dipulihkan melalui berbagai macam upaya yang sedang dilakukan oleh dokter dan timnya, perawatan-perawatan yang diberikan, bahkan cinta kasih dari sana keluarga, dan doa-doa dapat menjadi pendorong untuk semangat dan pulih kembali. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan atau terapi, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yuni Sinaga, Ibu Restu Andayani, Ibu Erlina, Oma Li Uinio, Bapak Erwin Sinaga, Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Saudara Niko Wilanto,
Kami yakin bahwa apa yang saat ini sudah terjadi itu semua karena kasih dan kuasa Tuhan. Maka Tuhan kiranya akan menyempurnakannya sehingga mereka dengan terapi, dengan tindakan-tindakan yang saat ini dia lakukan dapat mempercepat pemulihan yang sempurna dari Engkau. Kami ingat juga berdoa untuk jemaat GKI Melur dalam berbagai macam pergumulan pelayanan dan juga SDM. Tuhan yang akan menjawab juga menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan mereka sehingga pelayanan, kesaksian dan persekutuan boleh terus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan GKI Melur dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk keluarga yang sedang berduka. Kami mengingat akan keluarga besar Bapak Erik Kasmara dan Ibu Jessica Selina yang baru saja kehilangan ayah mertua terkasih. Juga keluarga Ibu Rohani Simare-Mare yang pada hari Sabtu lalu kehilangan ibunda terkasih yaitu Ibu Elimar Borutobing. Kami yakin mereka yang jauh ataupun juga dekat tetapi semua Tuhan sertai dan Tuhan hadir di dalam kedukaan mereka. Dan Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesabaran. Sehingga segala duka yang saat ini melanda tidak terus ada di dalam keluarga-keluarga kekasih kami ini. Diganti dengan pengharapan dan keyakinan keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap papa ataupun juga ibunda yang terkasih yang meninggalkan mereka yang saat ini ada bersama dengan Engkau. Tuhan yang akan memberkati juga setiap acara kedukaan sehingga semua dapat berjalan dengan lancar sampai ke pemakamannya. Kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam pengendalian harga-harga kebutuhan pokok, terutama beras yang beberapa hari terakhir ini semakin langka dan harganya semakin meningkat, agar kiranya bagian-bagian yang terkait dengan pengadaan, penyediaan stok bahan makanan ini, mereka dengan kebijakan dari Tuhan dapat menyediakan sebaik mungkin dan pengendalian harga juga dapat tetap terkontrol sehingga masyarakat boleh mendapatkan kecukupan makan di dalam kebutuhan-kebutuhan pokok ini. Kami juga berdoa untuk perdamaian di seluruh dunia, terutama untuk negara-negara yang tengah berkonflik, baik Israel, Palestina, Rusia dan Ukraina. Tuhan juga menghadirkan damai sejahtera-Mu di sana. Sehingga peperangan itu boleh diakhiri dan boleh diganti dengan dialog yang dapat menghadirkan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan setiap kami, pribadi, keluarga, di dalam mencari kehendak Tuhan, di dalam pendidikan bagi anak-anak kami, di dalam para muda-mudi mencari pasangan hidup, lapangan pekerjaan atau usaha, bahkan juga kesehatan kami. Tuhan kiranya akan memberikan hikmat dan kesabaran dalam kami menanti jawaban dari Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong para pimpinan dari pusat sampai ke daerah, sehingga dengan hikmat Tuhan, mereka juga dapat menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik, dengan adil dan benar. Hasil pemilu yang juga sedang dinantikan oleh warga negara, oleh seluruh bangsa Indonesia ini, Tuhan kiranya berkati sehingga prosesnya dapat dilakukan dengan jujur dan adil, sehingga tidak menimbulkan sengketa ataupun juga hal-hal yang buruk lainnya. Biarlah kiranya kami boleh belajar untuk yang menang tidak menjadi jumawa dan sombong dan merendahkan orang lain, tetapi mereka dengan penuh kesadaran dapat menanggung, menerima tugas tanggung jawabnya dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dan bagi yang kalah, biarlah berikan kelegaan sehingga mereka juga boleh siap menerima kekalahan, dan mereka juga kami yakin Tuhan dapat pakai di dalam pelayanan-pelayanan yang lain untuk bersama-sama melayani kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Inilah doa kami Bapa semua yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi
Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, marilah dengan sukacita kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat juga dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang
Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan baitnya yang keempat. Betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Marilah kita berdoa. Terpujilah alam semesta yang senantiasa menganugerahkan kebaikan dalam hidup umatnya. Dalam rasa syukur kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memberkati gerejamu yang mengelolanya agar dapat dipakai untuk menyatakan karyamu di tengah dunia. Gerakanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai bentuk komitmen berjalan bersama Yesus. Dalam Kristus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Tuhan memanggil kita untuk berjalan bersamanya, tak jarang jalannya mendaki. Tetapi percayalah Ia terus menyertai, hingga kita dimampukan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengiringimu dan mengokohkan tekadmu untuk setia berjalan bersama Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita kembali menyanyikan KJ 376 ayatnya yang ketiga. Ikut dan menyangka diri, aku buang yang mana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu, dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh.
hormat dipersilakan duduk. Marilah kita bersama-sama bersaat teduh. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.